Halo, beri-beriku. Jadi di konten YouTube kali ini sepertinya saya akan mencoba untuk membuat konten vlogger. Jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman lama mungkin ya, yang udah jarang ketemu karena pandemi atau selalu bertemu tapi nanti kita coba ngajak mereka berbagi-bagi. Karena mungkin konsep kali ini, konsep vlogger saya ini seperti konten-konten motivasi gitu kali ya, atau konten-konten bijak-bijakan lah. Jadi maksudnya adalah ketika kita menonton video, menonton TV, banyak kan hal-hal motivasi dari food vlogger, motivasi dari influencer, selebgram, public figure yang membagikan kisah-kisahnya mereka, kisah-kisah zaman dahulu mereka, memberikan quote-quote mereka yang selalu kita jadikan patokan atau prinsip hidup di diri kita. Nah, namun sekarang saya akan mencoba untuk mencari tahu juga kisah-kisah teman saya yang kali saja bisa menjadi acuan juga untuk para selebgram, influencer itu atau public figure itu. Kita nggak tahu dong seberapa eh, rendahnya teman kita, seberapa pengalaman yang mereka alami. Pasti ada cerita di balik sana. Nah, itu yang mau saya coba mulai dari teman-teman circle saya dulu aja. Jadi untuk episode pertama ini saya coba untuk teman dekat saya dulu aja ya. Yang udah lama saya nggak ketemu karena setahun yang lalu dia udah di Padang juga karena WFH. Terus dia pulang kampung ke Padang dan akhirnya udah balik ke Jakarta sebagai gigolo. Tidak. Sebagai udah oke lah teman kita ini. Yuk kita sambut Bapak Lutfi Ihsan Widya Putra. Halo. Hai Bre, perkenalkan saya Lutfi, temannya Ami ya. Saya manggilnya Ami. Aduh. Gua lah. Kalau saya terlalu kaku. Sorry kita milih kan kalau gini gimana? Kita kelihatan nggak berdua? Oke, gimana Habis sama kabar lebih badan tos gua ya. anjay. Tosan pandemi ya. Iya, Tos-tosan pandemi Peluk nggak? gitu sekarang. Peluk nggak? Nggak Usah. boleh kan lagi pandemi. Oke, ntar kita atur dulu Luffy. Sorry. Oke, sans daksel. Oke, nah sini pas. Jadi kita manggilnya apa nih? Bri. Lu gua aja. Lu Bebas. gua aja ya. Lu gua. Oke. Gimana selama di Padang Luffy? Berantakannya. Ya, selama di Padang namanya pulang kampung Nah, pasti menyenangkan lah karena kita ya gua lahir dan besar di Padang. oke. Jadi ketika ibarat orang Padang tuh ibarat ada pepatahnya itu sejauh apapun pergi akan baliknya ke sana juga kan. Ya namanya pulang kampung. Ya manfaatkan waktu yang ada selama di kampung lah sebelum kita balik ke rutinitas biasanya. Keren kan teman gua. Keren. Sorry kan? ya gue sambil ngerokok. Iya, Nggak biasa. kan nggak ada aturan. Nggak ada dolar pun nih kan nggak ada belum. dolar pun. Jadi di Jakarta planningnya ada apa sekarang? Kenapa balik ke Jakarta? Ya balik ke Jakarta ya untuk nyambung hidup karena sebelumnya nyari hidup di Jakarta, maksudnya nyari uang. Oh, Merantau kan dari Padang, dari kampung ke Jakarta. oke. Tapi di kantor lama udah nggak kerja lagi berarti? Udah resign berapa bulan yang lalu ya, akhir tahun ya akhir tahun, enggak nyampe akhir tahun juga, September atau Oktober gitu. Oke, berarti yang sekarang kantornya udah nggak WFH lagi berarti? Untuk sekarang udah disuruh WFO, udah nyuruh datang ke Anjay. kantor. Boleh nggak kasih tahu ke teman-teman di mana kerjaan sekarang? Atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Ntar juga tahu kok. Nah, tadi kita cerita pengalaman Luffy lah. Udah tak berapa lama di Jakarta deh, di Jakarta. Lu udah berapa lama di Jakarta? Gua di Jakarta udah 4 tahun ya, Januari 4 kemarin tahun, 4 Novi? tahun. Berarti Gua dari datang Jakarta itu Januari 2018. 2018, bukannya 2017 ya? Bukan, awal 2018 Januari ya, ingat. Karena tujuan kesini awalnya itu bukan untuk
nyari kerjaan Jadi karena awalnya itu gigolo lagi benar enggak ya? mungkin itu sampingan. Karena kalau sekarang mau jadi gigolo udah nggak ketolong sama fisik. Oh dulu? Dulu oke lah, mungkin nggak kayak sekarang juga. Gede-gede Oke, juga tapi oke. nggak terlalu kayak sekarang. Jadi pertama kali datang ke Jakarta memang niatnya mencari kerja. Belum nyari Oh kerja. belum. Pertama datang ke Jakarta itu karena kebetulan ada saudara yang nikah. Oke, bukan seperti gua yang datang karena job fair, adanya PNS, pembukaan BUMN, bukan seperti itu. Bukan karena Oke. ada saudara yang nikah, dan itu pun gue bawa ijazah awalnya nggak mau ya, maksudnya ya paling Jakarta paling lama 1 bulan kayak liburan jadinya. Oke. Tapi bukan liburan yang seminggu atau berapa hari juga, tapi pokoknya awalnya itu belum ada kepikiran untuk nyari duit di Jakarta. Tapi Anjay. kata sepupu gue itu, kata saudara gue yang nikah itu, bawa aja ijazah lu, mana tahu ada rezekinya. Benar, oke, Ya udah gue bawa aja. Awalnya gue mikir kayak nggak bisa hidup di Jakarta. Kenapa? Karena kultur shock kah dengan macetnya, ributnya kota ini, terus orang-orang yang lalu lalang kayak ada sesuatu yang harus dikejar aja atau gimana? Ya salah satunya itu, maksudnya gini, Jakarta ini kan serba ya biasa lihat di TV lah, info macet. Oke. Kita orang kampung biasa ke distrak dengan Ya, berita-berita, oke. distract sama berita TV. Jadi apa-apa info Jakarta itu wah ngeri ya Jakarta. Ya kriminal cukup tinggi, apa-apa macet. Oke. Dan kayaknya yang paling pasti banjir ya. Oke, setuju. Nah, yang paling pasti itu banjir. Dan ya gue karena juga punya saudara Jakarta, jadi waktu ya kita zaman sekolah sharing-sharing gitu, hal simpelnya aja kayak gini, lu masuk jam sekolah itu jam 7, Oke. tapi kalau anak Jakarta walaupun jarak rumah lu itu ya masih maksudnya itu nggak terlalu jauh dan nggak deket juga, tapi kalau berhitungan gue termasuk deket kalau jarak tempuhnya itu sekitar 20-30 menit. Oke. Tapi kalau di Jakarta itu ada pakai kalau loh di belakangnya, tapi lu bisa nyampe dalam 20 atau 30 menit itu kalau lancar ya. Oke. Berarti kan ada tapinya kan. Oke, paham. Nah, berarti kalau memang nggak lancarnya bisa sampai sejam dengan jarak tempuh sekolah lu paling cuma 5 sampai 10 kilo. Oke. Yang dimana kalau di Padang lu masuk jam 7, lu start berangkat dari rumah itu jam 7 kurang 10 lu masih nyampe dan itu nggak telat. Oke, paham. Jadi berarti ada kultur shock kayak gitu juga kan, benar dong. Akhirnya yang membuat lo kayak kayaknya gue nggak yakin deh, karena di Padang dulu gue juga termasuk orang yang masih bisa dibilang sering memperlambat waktu, banyak Ya. extra time lah di hidup lo. Ya gue sering kayak ngulur-ngulur waktu gitu, antar dah. Wah ini kan cuma 10 menit ya udah kenapa harus gue. Pokoknya gue dibilang on time enggak, tapi seandainya misalnya ada suatu kegiatan mulainya jam 7 ya udah gue jam 7 itu baru nyampe. Nggak harus datang lebih awal. Kalau di Jakarta itu nggak berlaku ya, dong. Jakarta itu nggak bisa. Itu memang seenggaknya setengah jam sebelum ada kegiatan apapun lah itu, kuliah, kerja ataupun ada event gitu kan. Pokoknya dulu harus memang datang lebih awal. Dan itu gue mikirnya dulu gue nggak bisa. Oke. Kerja profesional pertama di Jakarta deh, kerja profesional yang benar-benar dapat gaji dari hasil keringat sendiri. Ya itu di salah satu perusahaan startup. Boleh nyebut merek nggak sih? Logo kali? Ya pokoknya perusahaan startup yang Bergerak di bidang? penjualan online Oke. pokoknya marketplace deh. Oke, terbesar di Indonesia atau? Ya salah satu yang terbesar di Oke, Indonesia. keren. Sebagai? Yang burung hantu. Sebagai? Posisinya itu sama kayak customer service, tapi lebih ke customer apa ya istilahnya? Dibilang customer service Enggak terlalu. full nggak terlalu, Oke. karena gue juga nggak selalu ngelayanin orang real. Kalau artian gue customer service itu ya yang kayak di bank, Oke. yang memang kita tatap muka gitu loh. Oke. Tapi itu bisa dikatakan customer service juga sih. Katanya ada cerita lucu pas apa namanya? Pas perekrutan untuk maksud di sini. Coba ceritakan yang lu telat itulah. Iya, cerita lucunya itu saking apa ya? Saking kultur shocknya ya. Oke.
gue mikirnya ya serba, Ekstra. kalau ibarat pemain bola itu gue kayak bintangnya deh, gue datang paling akhir mulu, kan gue yang dibutuhin. Oke. Nah sampai nyari kerja pun gue juga kayak gitu, bukan gue yang butuh kerja tapi kerjanya itu yang butuh pegawai untuk kerja kan. Gue prinsipnya dulu gitu, bukan prinsip, lebih ke pemikiran gue, bukan prinsip. Oke. Prinsip terlalu kaku kayaknya. Oke. Lebih ya pokoknya gue mau, gue di Jakarta itu baru setahun baru dapat kerjaan, stay dulu setahun. Oke. Dan waktu itu gue selama di Jakarta itu ya ada teman punya usaha barbershop, ya udah gue bantu sana, tapi tetap digaji ya ibaratnya kerja nggak kerja lah. Oke. Sampai akhirnya ada teman gue yang juga datang dari Padang, Oke. dan gue juga ketemu sama lu juga jarang ya waktu itu ya, karena kita Jauh. tempatnya jauh ya. Jauh. Nah gue dulu awalnya gue mikir juga gitu, apa, saking kultur shocknya, biasanya di Padang itu gimana pun sesibuk-sibuknya kita, jarak itu tidak masalah, maksudnya Oke, di Padang lu bisa di mana ditempuh. kita nongkrong yuk, itu biasa nggak perlu harus ada janjian. Betul. Gua chat lu sore, maghrib kita janjian, kita pasti ketemu. Kebiasaan Oke. kita di Padang. Oke. Dan awal-awal di Jakarta gue masih kebawa shock ya, Kultur. kultur Padang gue itu yang lah cuma ketemu dong susah banget. Gue sempet kesel jujur, salah satunya malu kan, maksudnya Iya, ya, lu paham temen gue yang di dulu sini yang duluan ngerantau kan, dibanding gua. awal-awal. Oke. Untuk ketemu dong gue harus janji weekend. Kenapa nggak sekarang aja, masalahnya apa? Oke. Gue juga akhirnya kok susah banget ketemu doang. Oke. Jadi itu yang bikin salah satu gue akhirnya kayak nyantai dulu gitu loh, ntar deh cari kerja, masih Oke. muda ini. Oke. Akhirnya kan masih kayak gitu. Dan akhirnya setelah ada beberapa teman yang datang dari Padang juga ngerantau, mereka semangat nih bangun pagi interview kemana-mana. Dan gue janjinya pasti mau interview, tapi realnya gue yang paling telat mulu. Dan temen gue juga nggak mau maksa, nggak mau. Oh, Kan enggak. kita udah janji nih, apa saya sih lu bangunin gue. Oke. Lu jadi nggak, yuk kita interview. Nggak ada sifat Oke, pemaksaan gitu. paham. Temen gue tuh ya termasuk lu, selain lu tetap ngebangunin kan, tapi lu ya Setelah lu ya setelah mau lu pergi, bangun, lu mau pergi apa enggak, yang penting gue udah ngebangunin. iya. Lu cuma bayar utang lu doang, karena gue sebelumnya nitip kalau mau Bangunin. pergi bangunin gue. Bukan nyuruh ayo Ya, perginya, betul. nggak ada Oke. pemaksaan untuk lu mau nggak interview, nggak ada Nah, pemaksaan. akhirnya kan ke tempat perekrutan itu. Mm-mm. Dan orang-orang udah mulai cerita dong, orang-orang udah mulai, tapi lunya telat, terus lu langsung diterima gitu. Ya itu memang apa ya, Hoki gak ya? lebih hoki dan rezeki, karena Oke. jujur kita nggak bahas tentang gua so agama ya, tapi bisa dikatakan gue percaya adanya hal kayak gitu setelah gue ngalamin kayak gitu. Bukan berarti sebelumnya nggak percaya, tapi lebih Oke. kayak gini, logikanya lu cuma tiduran doang terus tiba-tiba lu bisa aja kerja, kan nggak mungkin. Oke, karena tanpa ada effort. ya karena 1 tahun berlalu lu cuman ya maksudnya masih malas-malasan Masih lah ya. males-malesan. Diajak iya doang, tapi gue nggak Jalanin, ya. jalanin. Ya gue mikirnya ayo udah coba-coba aja, paling juga nggak lulus ini. Oh, Karena gue udah matoin kayak gitu. Gue pertama kali loh orang yang berpengalaman interview aja, bukan pengalaman kerja ya, pengalaman interview lah, artinya kan sering ditolak. Oke. Yang datang on time udah ya kan, interview ada psikotesnya kan, itu kan butuh perjuangan kan. Betul, setuju. Ada ujian-ujian kayak ujian nasionalnya juga kan. Oke. Itu ibaratnya berarti lu memang otak lu kan yang diminta. Oke. Ya udah, gue cuma niatinnya gini. Gue memang apa ya, oke, apa kiat-kiatnya Sebenarnya- saat itu? anjing lah, ini temen gue aja baru sebulan di sini dapat kerjaan. Nah gue sadarnya di situ, oh berarti kalau gue mau gerak gue bisa. Wis, keren. Gitu dong. Berarti Karena teman gue cuma modal gerak loh bagi gue. Oke. Dia mau dan dia gerak, dia bukan sekedar niat tapi dia juga jalanin langsung. Oke. dia Kalau lu kerjakan. niat doang di Gua kepala niatnya tapi banyak. kakinya nggak Iya, bergerak. Niat gue pasti ada niat mulu ya, gue niat nyari kerja tapi nggak pernah jalan. Oke. Nah setelah itu kebetulan di startup ini infonya lagi butuh banyak. Ya gue ketawa lagi pas Dan denger ini. temen gue ngomong itu pasti bisa kok. Duh gimana ya, gue dari Padang, dari daerah, Heeh.
otomatis dari bahasa atau dari cara bicara aja gue belum fasih bahasa Indonesia sampai sekarang pun kan. Betul, oke. Logatnya kita itu pasti ada, itu nggak bakal bisa hilang. Iya. Kecuali lu memang udah stay di sini dan lahir besar di sini dan Oke. ikutin tradisi sini. Itu aja bagi gue itu suatu kendala. Oh, Ketika- dulu. ah, Ketika gue mau nyampein ini, tapi gue mikirnya ke orang-orang itu nyampe nggak ya apa yang gue maksud. Oke, masih Nah, sama. gue Oke. mikirnya, waduh ntar takutnya ketika gue jelasin ini, ketika gue ditanya, gue bisa nggak ya ngejawabnya, gimana bertutur kata yang baik, tetap friendly tapi ya Enggak. masih ada sopannya lah, nggak Oke, terlalu kayak oke. kita ngobrol temen yang apaan sih lu anjing bla bla bla, ya sebenarnya nggak gitu juga, tapi lebih Iya. ya gimana sebagusnya lah, apalagi ini kan berbau pelayanan ya, posisi Oke. kerjanya customer service. Seperti customer service pasti kita juga diminta untuk gimana, selain penampilan pasti cara berbicara. Betul. Buka rokok dulu. Silakan. Kayaknya kita harus kelihatan berdua deh biar keren deh. Takutnya gue Itu ada tripod lu. Mas serius? Hmm. Serius, coba. Emang ada? Mana Lupi, bukan tripod. Oh, nak ini tripod dong. udah. Ya udah, nggak apa-apa. Ini tadi sempat tripod. Nggak apa-apa, slow. Ini. Oke. Jadi sampai di perekrutan di toko setelah itu dapat masuk. Ntar yang tadi belum kelar tuh. Gua Yang mana? jelasin gini. Gue niatin yang waktu pergi ngelamar itu atau walk in itu, niatan gue cuma gini, besok hari Jumat. Iya itu kan Gua- yang telat kan. Ya, gue lebih percaya gini nih. Hari Jumat adalah hari baik dalam agama gue. Oke. Jadi apapun yang kita niatkan pasti bagus hasilnya. Oke, setuju. Dan ya waktu itu kan kita sesama Padang ada beberapa orang tuh yang interview di startup ini, termasuk lu juga kan. Oke. Tapi lu sama yang lainnya butuh waktu nunggu jawaban diterima apa enggak. Ya kak gue. Ya setelah interview tunggu ya berapa hari. Lu berapa? Gue langsung di hari itu gue udah telat, lo datangnya disuruh datang 7:30, gue datang baru jam 9:30 dan itu gue belum bawa berkas. Maksudnya belum bawa berkas itu gue mesti bawa CV doang yang ada, ijazahnya itu masih yang asli, sampai KTP pun gue nggak punya fotokopi. Makanya Ya, lucu Indonesia ini. ya apa harus fotokopi, padahal udah lengkap kan, maksudnya udah bisa sistem, tinggal apa lah. Oke. Ya maksudnya ya berarti kan seberapa gua yang memang gak prepare atau kayak nyepelein kan. Betul. Lu kan udah dikasih tahu persyaratan 1 2 3 4 5 6 misalnya, banyak ya persyaratan. Kita ngurus apapun kan pasti udah dikasih tahu persyaratannya. Dan gua itu terang-terangan ke pihak kesananya, pihak si kantornya ini. Pihak ketiga, oke. Oh iya kak, oh saya nggak ada nyiapin yang berbau-bau fotokopian, yang ada cuma ini, ya udah fotokopi dulu. Seharusnya lu sebagai pihak yang, lah kan lu yang mau kerja bisa aja kok kesel, lah kok lu nggak prepare, kan lu gini. Oke. Ya namanya balik lagi ke rezeki ya, gue dilayani Hari dengan Jumat baik, lagi. Gua Sholat nggak tapi? nggak Nggak. Mau sholat tapi gue lebih ke karakter ya. Ini sebenarnya salah, emang salah kan sebenarnya, emang salah, emang dasarnya gue aja yang malas. Jadi Iya, bukan semua orang tapi memang Lupinya ya. gue kayak gimana ya, gue sholat berjamaah itu maunya cuma di masjid gue doang, yang biasa gue sholat di sana. Oke. Masjid rumah gue di kampung kan, Oke. gue tinggal di komplek, dan gue maunya kiri kanannya gue itu temen gue, Biar apa? kayak berasa lebih safe aja gitu. Lah, Lebih, kalau sama teman-teman kan sebenarnya sering sesama bercanda Islam itu dong. kan kita kan, Tapi kan sering bercanda kalau sama teman kalau lagi sholat. iya makanya karena kebiasaan kayak gitu, kebiasaan bocah ya waktu ngaji di masjid, setiap sholat itu ada aja. Jadi ketika ya saking gua dosanya ketika sholat pun Udah nanggung gitu. ntar gua mau ngajakin ngobrol siapa.
kalau sholatnya kelamaan atau ayatnya panjang. Oke, Ini hal yang salah ya, tapi ya, bukan mempermainkan agama, tapi ini lucu-lucuan doang. ya, Maksud gue tapi itu, udah berlalu kok. udah berlalu. Dan waktu tes itu Nah, ya gue cuma modal ya udah ikutin alurnya aja. oke. Gue gak mikirin apa-apa, gue ikutin semua tahapnya. Dan waktu itu kan ya jeda sholat Jumat, Betul. sampai yang gue juga baru kenal sama orang-orang yang sama ikut interview itu, mereka ngajakin sholat. Tapi ya salah satu culture shock nih, Coba apa? apa ya, pertanyaannya itu kenapa ditanyain agama lu Islam kan. Oke. Itu menurut gue terlalu, bagi gue itu kaget ya, maksudnya. Oh, Ya, bentar. oke, silakan. Kita mesen Kita lagi break dulu. Ada produk masuk lah ya. Jadi kita coba lanjutkan lagi. Ami kayak karena razia Pol PP kan. Iya, kita karena Tiba-tiba panik dan HP-nya dilempar. Iya, sorry ya Sebenarnya guys. bisa aja sambil Sorry ya jalan. bre-breku anjay. Jadi sampai sholat Jumat dan ditanya agama kenapa Islam. Iya. Oke. Sebenarnya nggak salah, tapi gue kaget. Lah kenapa pertanyaan itu, yuk sholat Jumat. Kalaupun gue bukan Islam kan gue bisa jawab, sorry gue nggak sholat Jumat. Wah. Tapi kalau tanya agama lu apa, kayaknya gue sampai niatan mau ngasihin KTP waktu itu nih, agama gue. Baca di KTP gue agamanya apa. Mau gue jawab kayak gitu, tapi ya waktu itu ya jangan apa-apa diambil hati lah. Sorry. Ini gua ini dari apa gua ya, dari pemikiran gua ya, apa yang gua lihat ya. Karena kita kan dari Padang nih. Ya. Karena kita mayoritas dong di Padang, makanya nggak ada pertanyaan seperti ini. Ya, karena kita kasarnya Ya. kalau lu orang Padang pasti Islam. Iya benar, berarti nggak jarang ada Iya. pertanyaan lu Islam apa enggak. Tapi kan di waktu itu juga nggak tahu kan asal gue dari mana. Betul. Nah, cuman itulah bedanya karena lu ke Jakarta. Karena gue masih baru. Kultur lagi di jadi sini bagi gua sangat itu hal yang bikin kaget. betul, di sini sangat sensitif tentang pertanyaan tentang agama. Tapi itu konteksnya gue nggak baper atau nggak kesel ya, cuma loh Kok ada ditanyain betul, agama gue lebih ke setuju. ya gue masih mikir ya, gue misal lu nggak bisa ngeliat gue Islam kan nggak ada. Ya kan lu kayak orang Iya, paham. Karena mereka pun juga ngomong gitu waktu itu. tuh kan. Lalu kena rada-rada sipit. Ya emang tapi sipit sih. Iya kayak babi anggora kan. Enggak. Emang kucing doang. Ngantuk babi anggora. terus. Oke, akhirnya sampailah masuk ke tahap waktu itu yang setelah Jumatan. Ya setelah Jumatan itu tapi sebelum Jumatan itu gue udah tanda tangan Oke, training emang. loh, untuk bersedia training apa enggak. Bukannya ada psikotes kayak gambar-gambar hitung waktu itu? Psikotesnya udah, tapi yang belum gua waktu itu kebetulan itu kantor gak pakai flow, ibaratnya Aha. flownya itu berantakan. Oke. Setahu gua kan awal itu interview HRD, ntar Psikotes. psikotes karena kita ada kerja bagian customer service, Betul. pelayanan, kita juga dites untuk typing, ngetik. Oke. Biasanya flownya kayak gitu. Oke. Tapi gue baru datang itu langsung disuruh psikotes. Oke. Setelah psikotes ada FGD. FGD kalau bagi yang ada kerja pasti tahu. Lu sempat FGD Gue di FGD sana. dikasih Oke. satu case. Gimana cara lu penyelesaiannya? Tapi ini dalam bentuk tim. Anjay. Walaupun jawaban ntar masing-masing kita yang ngasih kita yang jelasin jawaban versi kita. Tapi Oke. kita gimana cara nangani kendalanya itu bareng-bareng. Akhirnya sampai setelah itu sorenya Ya gue itu nggak nyampe sore juga. iya sih. sampai jam berapa sih? Bukan sampai kelarnya lah. jam kelar 2 itu sampai jam 3 ya? 3-an. Jam 2 sebenarnya udah kelar. Berarti di jam 3 udah diinfoin Senin kerja kayak gitulah. Enggak, jam 3 itu belum langsung diinfoin. Oke. Mereka masih ngasih tahu ya ntar kita kabarin. Dan gua saking nggak pengalaman ya, atau bisa katain bego lah. Oke. Jadi gua nggak ada feedback gitu, kayak nggak. Ya biasanya kita berapa hari kira-kira Mbak atau kapan pastinya kita dikabarin balik nih. Gua nggak ada nanya kayak gitu. Oh ya ntar dikabarin. Oh ya udah Mbak saya pulang dulu. Jadi gua kayak ngikutin alurnya aja.
gue cuma ya udah datang, lolos nggak lolos, diterima nggak terima, urusan nanti. Tapi di setiap hidup lu, setiap apa yang lu lakukan, lu cuman percaya bahwa hidup lu ini sejalannya aja, nggak ada sesuatu yang ingin lu capai yang kayak menggebu-gebu gue harus diterima di sini, terus kayak berada harapan kayak 100% akan terima di sini dengan hasil yang telah lu lalui tadi, atau ya cukup ya udah gue jalani aja, gua kerjakan, gue datang, gue kerjakan, gue lupakan. Ya rata-rata kayak gitu, tapi bukan berarti gue itu orangnya pesimis ataupun apa ya, nggak percaya diri. Ya maksudnya gini loh, ya seperti hal kayak gue kadang mengaitkan itu, nyangkut pautin itu ke berbau lebih ke agama, maksudnya Oke. dengan ya kelakuan gue kayak gini, sholat Emang aja kenapa? enggak. Emang kenapa? Emang kenapa? Ya, Kenapa Tuan Lutfi? ya terhitung bandel lah, tapi nggak bandel-bandel, nggak Kata siapa? bandel-bandel. Kata siapa? Kata siapa? Kata orang-orang ngecapnya kayak gitu. Oh. Bukannya orang-orang menganggap Lutfi tidak bau anak bau. Oh, aduh. Ya sebagian ya, tapi lebih dominannya anggap gue bukan, sebenarnya bukan lebih gini. Oke. Orang Coba. ngejudge gue itu, lu nggak bakalan jadi apa-apa, lu nggak bakalan bisa kayak gini. Jadi ya pokoknya gue udah biasa di underestimate. Oke. Kalau istilah orang Padang itu, kalau lu main-main permainan tradisional kayak main apa, petak umpet atau apalah itu yang namanya, gue jadi anak bawang, gue cuma pelengkap. Jadi gue itu nggak ada nilai loh, tapi gue cuma tetap karena apa, karena kasihan, lebih karena kasihan gitu mungkin. Kalau Siapa sih itu? nganggapnya gitu. Siapa sih itu orang? Ya banyak lah orangnya. Ya Allah. Jadi mereka mikir itu, wah lu nggak mungkin bisa kayak gini. Oke. Ya jadi itu salah satu kenapa gue ngejalanin sesuatunya itu, ya udah jalanin aja, Oke, setuju. Oke. nggak terlalu ada ambisius gitu, oh gue harus kayak gini. Oke. Nah jadi jalanin aja semuanya, dan balik lagi yang ke gue bilang tadi, namanya rezeki. Setelah info ya ntar kita kabarin, ya udah gue balik lagi ke Depok. Waktu itu gue stay di Depok, langsung tidur karena baru pertama kali menghadapi kesibukan Jakarta, jadi gue capek. Oke. Karena di KRL rame, nunggu kereta lama, gue nggak pernah kayak gitu. Mau coba jalan pakai motor, ngafalin jalan susah, pakai Google Map bego. Saat itu. 2018. 18. Oke. Ya selain bego karena emang nggak pernah kan. Betul, masih Ya, tradisional. masih tradisional. Oke. Dan jalanan Jakarta ini Inul Fiesta. Jalanan Jakarta itu, jalan lu pergi sama jalan lu pulang beda. Beda, oke. Kalau kita di kampung sama, jadi apa-apa itu nggak perlu. Kalaupun lu nggak tahu jalan, tapi kalau lu udah pernah lewatin sekali aja pasti gampang ngapalinnya, karena jalannya sama, arahnya itu sama. Tapi kalau di Jakarta kan beda. Akhirnya bekerjalah di salah satu startup marketplace yang cukup atau besar di Indonesia. Perasaannya pertama kali apa? Perasaan pertama kali, jujur. Kalau perasaan pertama kali senang karena bisa kerja, tapi gue belum Oh nyampe. bukan Senang karena bekerja. diterima di suatu perusahaan yang gede, gue belum nyampe ke sana pemikirannya. Oke. Wah gue bisa kerja nih, tapi itu suatu kebanggaan. Buat teman-teman dibangga-banggain gitu. Enggak, bagi gue pribadi dulu kan, karena biasa di underestimate. Akhirnya gue bisa loh. Ya gue bisa kerja loh, akhirnya gue bisa nyari duit sendiri loh. Oke. Dan ya kita tahu lah kebiasaan Indonesia, biasa katanya kalau nyari kerja itu ada faktor X-nya. Kalau lu memang ya 1:10, kalau lu ngapa-ngapain itu pakai usaha lu sendiri. Oke, kata kebanyakan Ya, orang kebanyakan stigmanya begitu. Stigma orang begitu. Ya istilahnya ada orang dalam lah kalau lu mau kerja. Oke. Nah, satu kebanggaan dong bagi gua di ibu kota, datang dari kampung merantau ke Jakarta, dan gua itu nggak ada bantuan siapa-siapa selain Tuhan.
Ya gue ngejalaninnya sendiri, Nggak gue teman ikut ya, nggak teman ya. nggak ada ya teman bantuin ngasih info kan. Oke. Tapi selama proses kan teman juga nggak bisa buat apa-apa, teman gue aja belum ada info lulus waktu itu. Oh iya, iya. Ada juga ya teman-teman Ya. kita yang nggak lulus saat itu ya. Soalnya ada yang nggak lulus juga. Oke. Ya gue pertama itu bangga karena wah ternyata gue bisa kok, bukan karena oh gue kerja di ini, belum waktu itu. Oke. Dan ya setelah itu maghribnya jam 6 atau jam 7 gitu, gue langsung masuk grup WA gitu. Tapi udah bekerja di kantornya si marketplace ini? Belum, kan waktu itu mau persiapan trainingnya. Maksud gue itu ya teman-teman yang lain sama kita ngerantau butuh waktu kan, ya kayak lu aja nunggu seminggu. Oke. Gue di hari itu kelar, tiba-tiba gue Oke, langsung disuruh training Seninnya. Dan saking kagetnya ya gue terpaksa dong nyari kosan, kantornya jauh dari Betul, tempat betul, gue stay betul, waktu betul, itu. betul. Yes, pokoknya semuanya serba mendadak. Kalau dihitung, kalau gue maksa dari tempat gue stay pergi Depok, training ke oke. daerahnya itu di Depok ke Jakarta kantornya Barat. Jakarta Barat ya, di Kembangan. Pertama gue nggak tahu gimana naik transportasi umumnya, Oke. dan itu gue harus naik tujuan yang mana gue nggak tahu. Oke. Jadi mau nggak mau waktu itu Jumat, besok harinya Sabtu apa Minggu kita nyari kos bareng-bareng dan mendadak kan maksudnya. Kita nggak ada duit loh, tapi karena kita kebetulan dapat rezekinya bareng, akhirnya berapapun kosan kita bayar. Kita ceritain nggak sih kita tidur? Nggak usah lah ya. Pokoknya kita ada dapat kosan di sekitaran kantor itu. Bareng Zaki ya, bareng Ya, Zaki. ada teman kita yang lain. Oke. Padahal waktu itu udah ada Ipan kan yang duluan training. Betul. Tapi Ipan masih sanggup bolak-balik Jakarta Barat Depok, dan itu makan waktu 1 jam. Ya akhirnya cari tempat kita saat Ini itu ya. kita nyari Oke. tempat karena kita udah rame-rame. Iya. Akhirnya lu training di hari pertama, oke? Dengan teman-teman baru, dengan suasana baru. Menurut lo, saat itu kan kita bekerja karena ada trainingnya. Nah, training kan udah sama kayak belajar kan ya? Udah sama kayak belajar. Lu masih menerima nggak otak lu untuk menerima pembelajaran itu? Kayak, gue udah malas lah belajar teori-teori kayak gini. Kalau mau belajar ya langsung praktek aja gitu loh. Sebenarnya bukan lebih bisa masih mau nerima apa enggak. Waktu itu gue bisa dikatakan belum tertarik. Maksudnya gue nggak pernah tahu dunia ini kayak gimana. Ya. Dan gitu memang sempat kepikiran ini kerjanya ntar ngapain ya. Oke. Gue aja baru waktu ketika baru diterima itu, oh ternyata memang belanja online ini real. Oke. Maksudnya real itu yang lu tahu ke pasar raya dulu baru belanja kayak gitu ya, atau ke Ramayana dulu, Matahari. Ya udah cari tokonya. Gue nggak nyangka tuh yang di marketplace itu yang ngerespon kita itu orang. Lah emang dulunya apa dong? Ya gue sangka kayak bot gitu sistem. kayak akun-akun bisnis. Oke, paham. Biasanya kita kalau nge-WA atau hubungin akun bisnis kan kita udah nyeritain kendala panjang nih. Kita di saat lu pakai di saat itu lu pengguna ya, pengguna. Responnya ya selamat datang di ini kami bla bla bla, dan bisa dibantu. Padahal gue udah curhat loh tentang masalah gue, kenapa lu masih nanya dia bisa dibantu. Permasalahan di situs judi waktu itu. Ya sering main situs judi dan nanya susah di withdraw. Oke. Padahal menangnya susah mikirinnya. Oke, lanjut. Terus saat itu masih enggak? Ya masih serba sesuatu yang baru. Baru oke. Nah, gue mikirnya gue bisa nggak ya kerja kayak gini? Hal simpel deh, gue disuruh ngetik. Gue bisa lolos typing itu, tes ngetik itu, gue masih mikirnya itu rezeki. Bukan karena gue bisa ngetik. Karena? Ya lu tahu lah, lu kalau ngelihat ke kantor-kantor, ke bank atau ke kantor pos deh yang sering ngetik. Oke, mereka bisa ngetik tanpa melihat. Ya mereka tetap ngobrol sama kita, tapi mereka tetap ngetik. Gue nggak tahu itu ketikan benar atau salah, yang penting gerakan 10 jari. Lu pakai berapa jari awal? 2 4 lah ya. 4 lah, tapi sampai sekarang masih kayak gitu juga nggak bisa gue. Tapi kecepatan bertambah dong dari awal. Kecepatan bertambah. Oke, karena udah hafal di mana. Udah kebiasaan. Dan hafal di mana A, QWERTY gitu ya. Oke. Ya huruf udah
bisa katakan hafal karena yang kita ketik itu mulu kan, maksudnya Oke. selama kerja itu penyelesaian ya pokoknya apa yang kerjakan itu mulu tiap hari. Oke. Jadi bukan nggak ada yang baru. Akhirnya setelah bekerja itu lu ngerasa pernah terasa di titik jenuh nggak, atau selama lu bekerja udah suka aja karena pertama kali bekerja gitu, atau pernah sempat kayak ngerasa kayaknya ini bukan bidang gua dah, kayaknya ini bukan jalan gua deh, atau lu kayak memang kayak ya udah dari awal udah interesting aja gitu? Sebenarnya gini, kalau gue dari dulu berpemikiran gue itu gini, dalam dunia kerja itu setahu gue jarang yang ada sesuai dengan kehendak kita. Wes. Ya maksudnya lu punya target mau jadi marketing, Oke. lu udah nyoba nih tes untuk masuk jadi seorang marketing Oke. berkali-kali, ya kasarnya sampai 1000 kali lah. Ya dari jarang diantara 10 orang yang cita-cita marketing itu 10-nya pasti jadi marketing. Paling cuma mentok 2 atau 3 orang yang bisa ngabulin keinginan dia itu, yang 7-nya pasti di luar marketing kerjaannya. Oke. Jadi gue berpemikiran kayak gitu, gak ada kerjaan ini yang sesuai dengan Kehendak kita. Jadi apapun gue jalanin aja, walaupun gue masih ada rasa gue bisa nggak ya. Tapi udah gue realistis aja waktu itu, yang gue butuhin apa ya, duit, ya udah. Oh, lu Gua realistis. kerja aja. Bukan pengalaman berarti ya. Maksudnya yang kayak gue harus bekerja di sini untuk mendapatkan pengalaman agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dari ini setelah ini. Atau memang kayak ya udah gue kerja sebulan duit gue udah terima segini. Gue nggak perlu apapun yang drama-drama terjadi di kantor, yang penting gue dapat duit. Waktu itu gue nggak ada kepikiran ke situ, maksudnya oh gue kerja di sini cari ilmunya, pengalamannya, terus ntar untuk pindah ke kerjaan lain. Gue nggak ada kepikiran kayak gitu karena memang gue tipenya ya udah sekali dapet itu ya udah gue loyal. Wih. Lagi lu butuh gue kerja. Tolong perusahaan-perusahaan bagus Luffy seperti Francesco Totti ya. Karena waktu itu yang bikin gue nyaman itu sebenarnya memang pertama bagi gue lingkungannya. Oh, termasuk bagus lingkungan di Lingkungannya termasuk bagus. Oke. Lingkungan pertemanannya. Kalau untuk kerjaan gue rasa apapun kerja nggak ada yang asik deh. Pasti berikan beban semua. Kerja mungkin kerja itu asik tapi lingkungan yang nggak asik sebenarnya, benar nggak? Atau orang-orangnya yang bikin nggak asik? Sebenarnya kerja di kantor itu asik, cuman ada lingkungan atau teman-teman yang nggak kurang gitu sih. Ya itu memang mempengaruhi. Maksud gue itu gini loh, ya seperti yang gue bilang tadi, ketika kerjaan yang kita dapat itu nggak sesuai yang kita inginkan, berarti kan bisa dikatakan nggak asik dong. Tapi Betul. bisa jadi Oke. asik ketika lu dapat lingkungan yang enak. Oke. Misalnya Betul. kayak gue yang ngalamin tadi, wah gue bisa nggak ya, padahal gue udah nggak percaya diri nih. Betul. Gua bakalan Oke. bisa. Oke. Tapi karena lingkungan gue mendukung, apapun yang nggak bisa tadi gue bisa. Misalnya bagi gue itu sulit kan, gue ada tempat bertanya kan jadinya. Itu yang bikin gampangnya, maksudnya bikin asiknya itu. Jadi sebenarnya ya kerjaan itu kan setiap hari yang kita kerjain itu kan itu mulu ya. Betul, monoton. Ya, monoton, jarang ada sesuatu yang baru. Betul. Pasti bosen dong, ini mulu. Oke. Tapi karena dapet lingkungan yang asik, ya jadinya lu kerja itu kayak main. Jadi tujuan awal kerja itu setelah gua kerjanya, gua ketemu teman, itu tujuan awalnya. Oke. Karena sebelumnya itu memang belum ada teman di sini, belum teman baru. Karena gua orang baru kan, maksudnya. Ya. Gimana ya ngerasain berteman sama yang bukan satu daerah, Oke. tradisi sama gua, bisa nggak ya gua berbahasa Indonesia gitu loh. Oke, kita runut ke belakang terkait teman-teman orang baru atau orang asli sini kan lu bekerja berarti dengan orang-orang baru sini. Apa yang lu lihat dari mereka, perbedaan lu dengan mereka deh? Nah, apa yang lu lihat dari kiat atau kayak pola pikirnya mereka dengan pola pikir lu? Pasti berbeda dong ya. Sangat pasti. Karena mereka mungkin prioritasnya ada keluarga, lu sedangkan duit. Nah, itu apa yang lu lihat dari mereka? Apa beda lu sama mereka kalau lu lihat-lihat? Lu pernah menelaah itu nggak, menanalisis itu? Hampir sejauh itu gue nggak ada. Sorry, gue sambil makan. Ya. Gue nggak ada
analisa atau menelaah sejauh itu. Oke. Tapi kalau segi perbedaan, Nah. mungkin di Jakarta lebih cuek ya. Cuek dalam arti bekerja kah atau berteman kah? Bersosialisasi Oke. dalam konteks ya bisa katakan berteman, dan kan bekerja pasti berteman, dan berteman rata-rata dari dunia pekerjaan. Oke. Jadi maksudnya kebanyakan waktu itu yang gue temuin, kita itu cuma komunikasi emang sebatas untuk kerja doang, Profesional, oke. profesional. Dan itu gue merasa ya tetap balik lagi ke yang kita bahas di awal, itu culture shock ya. Oke, oke, balik lagi. Biasanya kita kalau di Padang itu walaupun sama orang baru kita bisa aja langsung akrab, tapi waktu itu di lingkungan gue itu karena kita mungkin karena masih baru, jadi mereka itu kayak belum welcome gitu loh. Oh. Ya cuma tegur sapa doang, hai, ya udah gue tahu karena lu kita satu kantor, udah gitu. Udah itu doang, oke. Lu nggak bakalan ada yuk kita makan bareng, nggak ada kayak gitu. Oke. Atau yang sama cowok, yuk kita sambil ngopi bareng, cowok masih ada lah yang, tapi itu tergantung jiwanya lagi. Kalau memang jiwanya memang ya istilahnya Rebel. jiwa lapangan, Rebel. orang rebel, memang biasa gampang deket sama orang, jadi dia nggak mikirin oh lu dari mana, lu asalnya mana, lu orang ini, nggak ada, jadi memang langsung nongkrong. Tapi kebanyakan yang gue temuin waktu di kantor itu orang yang kayak gitu, jadi itu yang bikin gue akhirnya merasa nyaman. Orang ini nerima gue kok, nggak milih-milih juga. nggak milih-milih. Malah nih yang gue lihat orang Jakarta, ya maksudnya orang yang stay di Jakarta itu mereka penasaran sama kita yang benar-benar datang dari daerah. Oke. Nah, sebenarnya Jakarta pun dari awal banyak pendatang ya. Betul. Ya walaupun mungkin mereka udah besar dan lahir di Jakarta, tapi kan dari ya orang tua atau nenek moyangnya mereka kan pasti orang luar Jakarta. Oke. Dan ya mereka rata-rata penasaran. Gimana sih kebiasaan lu di kampung asal lu gini. Nah, karena berteman sama orang Jakarta itu salah satu cara gue mempermudah untuk Belajar berbahasa Indonesia. belajar dalam berbahasa Indonesia atau dalam bergaul di lingkungan Jakarta. Oke. Jujur banyak yang gue dapetin istilah-istilah Jakarta yang gak pernah gue dengar sebelumnya. Oke. Tapi ketika gue berkendala untuk ngomong, mereka ngerti apa yang gue maksud. Menertawakan nggak mereka dulu? Yang di lingkungan gue itu nggak menertawakan, malah Membantu. oh maksud lu gini, lebih ke membantu. Hmm. Nggak ada ngecengin, malah mereka tetap berteman. Oke. Tapi di sini kayaknya rasa apa ya istilahnya, ya kasarnya kayak apa-apa itu dihitung dengan duit. Kalau di sini Yang gue tangkep waktu itu, maksudnya sebenarnya itu tanda terima kasih mereka, tapi bagi gue itu suatu hal yang aneh. Tapi bagaimana dengan cap kita sebagai orang Padang yang perhitungan dengan duit segala macam, pelit? Nah itu gimana mereka menanggapi lu berteman? Lu bilang mereka tadi orientasinya termasuk duit kan? Apalagi kita yang dasarnya adalah orang Padang, yang stigmanya yang beredar adalah kita orangnya yang perhitungan dengan duit, pelit dengan duit. Nah itu gimana mereka menanggapinya? Apakah kayaknya lu deh yang perhitungan, bukan gue? Ada kok mereka yang berani langsung nanya, dan kalau bagi gue pribadi itu nggak masalah, gue tinggal ngejelasin. Oke. Tapi setelah apa yang gue alami, kayaknya lebih perhitungan orang di sini. Bukan semua ya, tapi iya, beberapa yang gue temui oke, betul, oke. Bukan ngatain menyamaratakan, tapi maksudnya hal simple. Kalau di Padang itu kan kita pasti banyak berteman dengan orang baru juga dong. Betul. Simpelnya kayak lu baru masuk sekolah atau kuliah. Oke. Kuliah deh kan, kuliah itu nggak melulu lu tinggal di Padang, orang Padang yang kuliah di Padang, pasti ada di berbagai daerah. Kan bisa aja gue yang orang Padang, gue merasa ya gue orang di sini loh. Ya gue yang lebih kasarnya berkuasa, atau gue yang premannya lah, orang gue ini kampung gue lah gitu. Kampung gue lah. Tapi kalau kita sama orang yang baru kenal itu, kalau gue biasanya misalnya
dia nggak ada kendaraan, rata-rata kan gitu orang yang baru datang dari suatu tempat ke tempat yang baru kan mereka nggak melulu langsung ada, kecuali memang crazy rich, tapi nggak mungkin juga kerja kantoran. Ya maksudnya ya kita pulang kerja itu apa salahnya sih kita tebengin, walaupun nggak sampai ke Depan dimana rumah. dia tinggal, sebenarnya mungkin ke stasiun Oke. atau halte. Dan waktu itu mungkin kebetulan gue dapet orang yang kayak gitu, gue nebeng dong sampai kosan. Lu dipindahin duit enggak ya? Ada juga tapi ntar lu tolong bayarin bensin gue ya. Gue kaget, anjing cuma minta nganterin loh. Tapi jarak rumah ke kosan gimana dulu? Terhitung dekat atau jauh? Deket banget. Kalau dimintain duit harusnya jauh dong. Nah itu yang bikin gue bingung, maksudnya kadang ada ini jawabnya, oh kan rumah lu belok kanan, gue belok kiri, ntar gue muter balik lagi dong. Nah gue nggak pernah nemuin itu sebelumnya, maksudnya kan yang gue nanya gue boleh Nebeng atau enggak ya? enggak, lu mau nggak nganterin gue? Jawabannya kan gampang, Iya atau enggak? mau apa enggak, Ya. iya atau enggak. Kalau nggak mau, oh gue nggak bisa, gue juga nggak nanya kenapanya. Oh, lu orang yang tipikal Iya, nggak gue tahu juga nggak bakalan pertanyaan. nanya kenapa. Oke. Kok lu nggak mau, gue nggak bakalan nanya kenapa, tapi dia Ketik- dengan inisiatifnya langsung Menjelaskan. menjelaskan. Cuman Dan sebenarnya bagus, cuman ngasih bertele-tele. alasan, tapi alasannya itu Nggak ya make lucu sense. menurut gue. Maksudnya hanya karena beloknya beda terus lu nggak mau nganterin orang, itu kan lucu. Karena gue nggak pernah kayak gitu, maksudnya kalau bagi gue ya kalau masih masuk akal tempat tinggalnya, Contoh. ya bagi gue itu jadiin, ya gue jalan-jalan sambil ngapalin tempatnya. Gue dulu kayak gitu, jadi ya udah kalau menurut gue nih orang emang baik dan memang kita harus membantu, ya udah gue mau anterin Tanpa meminta tanpa ada embel-embel. dibalas dengan apanya. Wih, keren. Itu karena kebiasaan ya, bukan untuk ngatain gue, bukan gue katain gue baik, lebih ke ya kebiasaan gue kayak gitu. Kalau gue memang mau, nggak semua orang juga, tapi bagi gue kalau emang teman baru dan menurut gue oh ya dia belum tahu nih daerah sini, dan ya kalaupun nggak searah ke gue jalan pulang tapi nggak terlalu jauh juga, pasti gue mau bantu. Oke. Balik lagi ke kerjaan. Dengan banyaknya teman-teman berarti banyak isi kepala kan. Maksudnya kayak kita bekerja, kita butuh komunikasi dengan mereka, bertanya dengan mereka. Selama bekerja selama 3 tahun itu, lu pernah terjadi drama yang personal nggak dengan orang tentang kerjaan? Drama ya, drama tentang, bukan drama lu di luar karena lu nggak bayarin OVO-nya dia karena lu pesan melalui OVO-nya dia, bukan itu, tapi personal yang tentang kerjaan ya. iya, drama kerjaan yang bener-bener kata orang, gue malas deh kerja karena dia orangnya sering cepu, terus sering bicara orang belakang. Lu pernah nemuin nggak secara personal lu orang itu mempermasalahkan lu karena kerjaan lu? Itu pasti ada. Nah. Tapi dari gue pribadinya, Nah, gue nggak pernah ambil pusing yang hal gituan. Maksudnya gini loh, gimana pun karakternya orang itu, gue nggak bakalan nyelak, tapi mungkin gue nggak bakalan intens juga. oke. Lebih ke profesional, tapi gue nggak pernah ya kayak sama lu deh, males gue bareng Ami itu dia gini ya itu paling gue cuma ngomong dalam hati, tapi kan gue nggak bakal bisa hindarin itu. Ya gue memang kita ditugasin bareng, Oke. mau nggak mau gue emang harus komunikasi sama lu. Paham. Jadi gue mau menghindar dengan cara apapun, selagi gue masih tetap milih kerja di sana, ya gue bakalan ketemu Ami. Oke, paham. Kecuali lu kalau memang karena gedek atau kesel liat orang, ya udah lu cabut dari itu kantor, kelar. Tapi problem Tapi kantor baru lu bakal nemu orang yang sama lagi. yes, setuju. Jadi itu nggak bakalan bisa dihindari. Nah, akhirnya problem solving untuk itu menurut lo apa? Ketika terjadi drama-drama, ya intrik-intrik kecil lah di kantor, standar lah. Cuman bagi lu problem solvingnya gimana? Mungkin bersikap bodoh amat. Tetap balik lagi sebagai inilah profesionalitas lu Ya, kerja aja. maksudnya itu hal biasa dalam dunia kerjaan, apapun yang ya
pasti ada debat-debatnya kan, intrik-intrik kecil. intrik-intriknya drama yang kayak lu bilang ya, pasti ada drama ya, itu hal biasa kok. Jadi gue emang gak ambil pusing sih. Lu orang ngambil pusing. Maksudnya itu gini loh, lebih ke ya udah itu hal biasa, penting sekarang gue udah kerja, Dapat duit. maksudnya gue udah masuk di hari itu, Ya oke. drama hari itu ya udah untuk hari itu. Oke. Kalau masih besok berlanjut ya udah hadapi lagi. Oke. Kalau itu kalau mereka bisa anggap itu ya memang sebatas hari itu doang, berarti kita siap lagi untuk hadapi drama di esok harinya. Keren, Lutfi Ihsan Widya Putra, anjay. Oman tarik sedikit tuh. Aduh. Nah, lu kan udah bekerja 3 tahun kan? 3 tahun lu lama, lumayan lo. Pengalaman yang Untuk orang yang udah kerja masih bentar itu mah. Iya, tapi Belum lu seberapa pengalaman. kita cerita dari awal lu memang orang pertama kali kerja profesional untuk ini dong. Sekalinya kerja 3 tahun lo. Ya, Lu keluar bukan karena keinginan lu dong. ya bukan. Nah, lu menyikapi dengan kebijakan-kebijakan yang berubah dan hasilnya adalah ke diri lu dan ke karir lu itu gimana? Nah, lu kan kerja nih, kita tahu risiko kita bekerja adalah kebijakan perusahaan yang kita nggak menentukan. Nah, tapi kebijakan ini menentukan karir kita. Contohnya yang terjadi saat kemarin. Sikap lu untuk menyikapi itu apa? Ya, dibilang kepikiran pasti, maksudnya kepikiran itu gini loh, karena ini terjadi bukan niatan gue untuk keluar dari kantor itu. Oke. Bukan gue yang mau, ya karena gue udah menikmati kerjaan di situ, maksudnya ya gue udah biasa terima gaji bulanan misalnya, atau dengan sistem kerjanya yang ya waktu awal pandemi, dari awal kita udah WFH dan gue udah sangat menikmati itu. Oke. Jadi sedikit shock pasti, wah gue besok udah nggak kerja lagi nih. Otomatis hal yang pertama gue udah nggak ada pemasukan. Oh itu oke. Yang kedua gue ngulang lagi dong untuk interview. Oke. Itu bagi gue sesuatu yang dari nol lagi. Sedangkan selama gue kerja di sana gue nggak ada coba untuk interview di tempat lain. Jadi karena udah saking nyamannya, udah yakin dia akan mempertahankan kita. Dan gue mikirnya apakah gue bakal dapat keberuntungan yang sama lagi nggak sih, gampang aja untuk kerja. Oke. Kan gue mikirnya kayak cerita awal tadi, gue dikasih jalan yang lancar aja. Satu hari gue kelar dapat langsung kepastian, nggak ada nunggu berapa hari ntar kita dikabarin gini. Jadi gue mikirnya gitu, wah ntar kalau gue interview sana sini tunggu dulu ya 14 hari kerja atau 1 minggu atau berapa hari lagi kita kabarin. Nah gue jujur nggak siap nerima yang kayak gitu, padahal itu udah hal biasa kan dalam proses mencari kerja, karir kerja. Kerja. Dan ada pun juga yang ngomong ya sebenarnya kan lu nggak terlalu susah karena lu udah ada pengalaman ya kerja di sebelumnya, lu kerja di startup yang lumayan lama. Ya tapi bagi gue itu keberuntungan gue yang kemarin. Apakah masih ada keberuntungan ke depannya yang gue nggak perlu mikir nunggu berapa hari. Ya. Nggak perlu berharap lagi ya. Berharap gue karena dari pengalaman yang itu, karena gue yang profesional pertama gue yang di startup itu langsung di hari itu juga, dan malah gue juga kaget nerima infonya. Jadi itu sesuatu yang akhirnya setelah nggak kerja itu bisa dikatakan beban lah untuk nyari yang barunya. Oke. 3 tahun bekerja di startup yang lumayan besar, apa kesan lu selama bekerja dan pesan lu untuk si startup tersebut? Maksudnya kayak kita orang yang baru ingin memang semua orang kayaknya pengen bekerja di sana deh. Terus kayak hal yang luar biasa sekali kita bisa bekerja di sana. Tapi setelah 3 tahun akhirnya meninggalkan karena bukan maksud hati kita juga, memang karena kebijakan aja. Apa kesan lu 3 tahun selama berada di sana? Ya untuk kerja di sana asik, maksudnya karena gue dapet ya namanya startup jarang menawarkan yang tidak senyaman ini gitu ya. Maksudnya ya gue baru tahu ada tempat kerja atau kantor yang ngasih fasilitas yang di luar ekspektasi. Ya, maksudnya sama loh kita lah ekspektasi. Di kantor gue yang sebelumnya itu
Ya lu nyari kerjaan di mana yang ada ngasih kayak arena bermain kayak time zone, Anjay, ada basket. PS. Oh ya PS play. Ya waktu itu, dan pas gue juga memang suka main PS, maksudnya ya lu dikasih kenyamanan yang kayak gitu kan, itu cuma kayak ngebujuk bocil kasih mainan loh. Tapi itu nggak bisa kita nggak bisa munafik, kita masih suka kayak gitu. Ya 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 ya. Itu dunia kecil kita yang dikasih di Ya, saat besar ini. dan gue juga baru tahu ternyata kerja itu nggak harus dengan pakaian formal. Oke, yes, itu Gue suatu kerja kayak gini aja gue bisa kerja. kesan ya. Mm-mm. Kesan sekali ya. Malah gue ngecat rambut waktu kerja, selama dari awal gue kerja Warna sana, apa? ganti-ganti warna rambut gue. Anjay, keren dong lu. Tapi untuk waktu itu gue jadi salah satu trendsetter. trendsetter yang maksudnya gini, Aduh. karena gue berani ngecat rambut duluan, akhirnya yang lain Banyak juga yang ikut ngecat. ngecat. Oke. Oh ternyata nggak masalah. Gue waktu itu karena gue sebelumnya ya yang di Depok itu di barbershop kan, jadi gue pakai cat rambut itu sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan, untuk tester. Ya ya, paham, Percobaan paham, sebelum paham. barbershop itu jadiin itu. Sebelum Capster Iya. menangani kepala orang, ya udah kepala Luffy ya, dulu aja. gue jadi bahan percobaan, ini cocok nggak ntar untuk dijual. Oke, keren ya Luffy ya. Nah, terakhir. Dari orang yang pertamanya belum bekerja dan akhirnya masuk kerja karena hoki, bisa dibilang hoki, katanya Luffy bilang hoki, tapi itu tetap balik lagi, itu adalah kita nggak tahu kemampuan Luffy selama dia di dalam, kita nggak tahu dong. Itu dia yang tahu, tapi dia bilang ke kita hoki. Tetap nggak, underestimate agak susah untuk Luffy sih. Jadi 3 tahun bekerja, pesan dan pesan untuk orang-orang yang saat ini masih belum mau bekerja, atau yang baru Belum lulus, dapat kerjaan gitu ya. iya, atau yang baru lulus ingin bekerja, bolehkah milih-milih pekerjaan ataukah hantam semuanya kayak kerjaan semua diembat kerabat gitu, gimana? Ya masalah kalau milih-milih pekerjaan Nah, sebenarnya balik ke idealis masing-masing ya. Tapi menurut gua Luffy paham dong ya maksud saya. gue paham arahnya. Arah. Tapi lebih gini. Ya, gua sama ratakan kita pernah kuliah ya semuanya. Oke. Dan rata-rata yang pernah mengecap pendidikan kuliah itu pasti jadi aktivis. Aktivis ini bisa idealis loh. Oke. Karena di lingkungan gue sering dengar, oh gue nggak mau jadi budak korporat, budak ini budak itu. Oke. Ya selagi orientasi hidup lo tetap nyari duit, dan lo harus sadar kemampuan lo sebatas mana, dan lo harus sadar lo punya privilege apa enggak untuk menjadi sesuatu. Karena menurut gue privilege penting. Ya ini orang yang ngomong adalah 3 tahun loh bekerja loh. Maksudnya bukan nggak ada yang bisa ditangkap, tapi dia 3 tahun pasti sadar realita itu ternyata nyata dong. Ya karena gue juga dulu pemikirannya Nah. gitu, maksudnya gue nggak mau kerja sama orang, ntar gue disuruh-suruh bla 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 bla. Akhirnya duit kontrakan ada. Tapi pada akhirnya gue milih untuk ngerantau, dan udah nggak masanya untuk minta ke orang tua. Lo harus mikir dong cara cari duitnya gimana. Yes, oke. Tapi bagi gue, lu rebahan di Padang sama lu rebahan di Jakarta beda. Maksudnya gini loh, lu rebahan di Padang malas nyari kerja, lu ada kayak ya ntar ada pendukungnya, maksudnya gini ya, gue nggak kerja pun kan orang tua gue masih ngasih jajan. Oh, kasarnya. Ya gue makan gak bayar, Kayak kita dulu lah awal-awal. rumah ada, Oke. lu nggak perlu ngeluarin biaya apa-apa. Tapi ketika lu di Jakarta, sekalipun lu tinggal di tempat saudara, tapi lu pasti bakal mikirin, gue juga butuh jajan, gue butuh nongkrong. Masa iya gue gak pernah beliin sesuatu buat saudara gua Teman-teman teman-teman atau yang saudara bantu. yang nampung lu nih. Oke. Masa iya gue gini mulu, ngapain gue kesini? Ya jadi Ya. ya coba realistis aja deh. Yang kalau yang mau nyari kerja, usahakan jangan milih-milih dulu, karena menurut gue jarang ada kerjaan yang sesuai dengan kehendak lu, karena itu lebih ke hukum alam, bukan karena lu nggak berkompeten, bukan, karena memang lebih ke hukum alamnya.
jarang orang yang kerja itu sesuai dengan kehendaknya dia. Atau sesuai jurusannya dia lah. Ya, sesuai jurusannya dia, sangat jarang banget. Biasanya pasti lu ngedapetin sesuatu itu yang nggak pernah lu bayangkan sebelumnya. Wih. Oke. Ya, jadi ditambah kondisi lagi kayak gini sekarang ya. Ya, memang susah. Dulu kan juga susah. Betul. Dulu susahnya karena persaingan banyak. Kalau sekarang Persaingan tetap banyak. cuman perusahaannya nggak buka. lahannya Nggak lebih ada kecil. ya, betul. Karena ya perusahaan-perusahaan pun juga lagi susah sekarang di kondisi pandemi, semuanya kena imbas dunia masalahnya yang kayak Bukan gini. Indonesia aja. Bukan lagi. Indonesia Apalagi doang. bukan Padang aja. Jadi ya kalaupun akhirnya ntar kondisi udah normal, hilangin deh stigma yang oh enggak itu enggak sesuai passion gua. Memang enggak ada yang sesuai passion lu, karena memang enggak ada yang bakalan, kalau semuanya sesuai passion lu menurut gua enggak bakalan ada drama dong, enggak bakalan ada ini si bodoh si pintar. Itu tergantung orang, maksudnya oh ya enggak bakalan ada sesuatu pembanding. Oke. Kayak istilah Patrick di SpongeBob aja deh, walaupun itu cuma kartun tapi ada kata-kata yang menariknya. Oke. Ya si Patrick ngomong emang hidup ini penuh ketidakadilan, jadi lu jangan pernah ngarep untuk sesuatu yang adil itu bakal nyampe ke lu. Jadi maksudnya ya udah hadapi aja, kan ketidakadilan yang maksud itu nggak bakalan ada yang sesuai dengan keinginan lu. Kita oke benar. Ya kalaupun mau lu nyampe apa yang keinginan lu kan butuh effort, butuh usaha kan. Yes, keren ya. Udah, yang penting tujuan bodoh aja deh, ngapain kerja nyari duit, udah kelar, untuk nyambung hidup. Jangan ya ntar deh mikirin ntar gue berbagi ke sini berbagi ke sana, untuk lu untuk hidupin diri lu sendiri aja udah pintar itu. Keren. Tamu pertama yang sangat berkesan. Satu quote hidup Lutfi yang Lutfi pegang sampai hari ini. Terserah di luar Patrick tadi, itu Patrick itu udah pasti, tapi satu quote memorable yang signature-nya Lutfi banget nih. Apa ya? Ayo. Sebenarnya banyak. Satu. Memang yang banyak itu agak susah dikeluarkan ketika ditanya harus satu. Oh, kalau bagi gue jangan pernah untuk memulai kalau lu memang nggak bakal nyelesainnya. Tos dong, tos aja. Itu salah satu. Keren, Lutfi Ihsan Widya Putra. Thank you. Kita akan ngobrol lagi setelah kapan-kapan lagi deh. Kita akan ngobrol lagi tentang pekerjaan baru Lutfi. Oke, kita tanya-tanya di kantor barunya dia, karena dia sekarang udah kan kerja di. Oke, thank you Lutfi. Oke, thank you, sampai ketemu lagi. Yoi.